Kita berjumpa lagi di channel YouTube Jurnal Abadi. Jangan lupa like dan subscribe. Mari kita tonton video ini. Jurnal Abadi akan selalu mengupdate dan menyiarkan berita yang aktual, terpercaya di antaranya berita TNI, Polri, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan kriminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya pada hari ini Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023 kita bisa berkumpul bersama di halaman Masjid Al-Jihad, di Perum TNI AL Desa Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dalam acara peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihadiri ratusan jamaah muslimah Anisa Perumahan TNI AL Kedung Kendo Sidoarjo. Dengan acara Isra Miraj hendaknya dapat menjadi referensi untuk memahami lebih dalam tentang perjalanan agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai pengertian, hikmah, dan amalan yang dapat dilakukan umat muslim. Isra Miraj merupakan suatu peristiwa agung perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, merupakan perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Sementara pengertian Miraj adalah perjalanan beliau dari Masjid Al-Aqsa ke Sidrah Al-Muntaha, yang selalu diperingati umat muslim setiap tahun. Doa penutup. Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi dari Surabaya dalam ceramahnya menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang perbedaan majelis dzikir dan majelis taklim. Dan untuk itu mari kita simak bersama dalam rekaman video ini. Majelis dzikir yang paling tinggi dikatakan oleh para ulama adalah majelis ilmu, majelis taklim. Itu majelis dzikir yang paling tinggi. Kenapa? Dalam majelis ta'lim diajarkan ilmunya Allah, diajarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka berkumpul di majelis ta'lim akan turun yang namanya sakinah. Ada yang namanya sakinah di sini? Oh, Masya Allah. Jadi turun sakinah juga hadir sakinah ya. Turun sakinah, ketenangan. Orang hadir majelis ilmu itu tenang, hatinya tenang. Sampai kita ini nama kita masing-masing disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maning sing ceramah ya? Disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Turun rahmat, dapat rahmat. Hadir majelis ilmu. Yang kedua, kita kalau sudah hadir dalam majelis dzikir, dan majelis dzikir yang tertinggi adalah majelis ilmu, maka ketika kita bubar dari majelis ini, malaikat itu memanggil kita, qumu maghfurun lakum qad buddilat sayyi'atukumul hasanat. Bubarlah kalian dari majelis kalian, dosa kalian sudah diampuni oleh Allah. Amin. Padahal puasa sunnah bagaimana pahalanya? Padahal sholat sunnah, sholat malam itu bagaimana pahalanya? Ini saya bagi-bagi malam 15 bulan Sya'ban akan datang. Malam nisfu Sya'ban. Dalam kitab Nuzhatul Majalis diceritakan Nabi Allah Isa alaihissalam. Walau kita mengakui beliau adalah Nabi Allah, utusan Allah, Rasulullah, dijuluki Al-Masih. Nabi Allah Isa itu dijuluki Al-Masih karena memang selalu berjalan. Karena beliau nggak punya rumah, maka beliau berjalan. Dalam perjalanan beliau banyak pengalaman yang beliau dapatkan. Salah satunya ini, dalam salah satu perjalanan beliau melihat satu batu putih yang besar. Karena nggak pernah melihat batu itu, beliau kelilingi batu itu. Beliau kelilingi, ditegur sama Allah. Ya Isa, ata'ajabta min hadhihi sakhra. Wahai Isa, apakah engkau kagum dengan batu besar ini? Naam ya Rabb, iya ya Allah. Nggak pernah ditemukan batu besar seperti ini dalam perjalananku ya Allah. Walladhi fi dakhiliha a'jab. Yang dalam batu akan membuat engkau lebih kagum. Maka Nabi Allah Isa mohon, ya Allah, apa sih yang dalam batu? Dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada orang lagi sholat. Lagi sholat dalam batu. Masya Allah. Orang itu mempercepat sholatnya. Kemudian melihat, loh, ya Nabi Allah, kenapa engkau mengganggu ibadahku? Sepura nih, saya mau tanya kepada Anda.
Kenapa Anda bisa berada dalam batu ini? Dan sudah berapa lama Anda ada dalam batu? Dulu saya punya ibu, wahai Nabi Allah, ibu saya sudah lumpuh. Saya urus dengan sabar ibu saya. Ini orang dulu, ibu lumpuh dia urus. Saiki ibu lumpuh dibaca Yasin supaya cepat berangkat. La ilaha illallah. Kemudian suatu saat ibuku mengatakan, wahai anakku, aku rasa ajalku sudah dekat. Kamu minta apa? Karena doanya ibu untuk anak itu dikabulkan oleh Allah. Oh, doanya jenengan itu dikabulkan oleh Allah, terutama untuk anak. Maka doakan terus anak, jangan sampai pernah putus asa. Terutama kalau bisa Bu, 5 menit sebelum azan subuh sudah bangun. 10 menit lebih bagus, setengah jam lebih bagus. Minimal 5 menit masih ada waktu. Allah dekat dengan kita, mohon untuk anak. Juga antara adzan dan iqamah, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah mustajabun fad'u. Doa antara adzan dan iqamah itu dikabulkan oleh Allah. Berdoalah, katanya Rasulullah SAW. Meskipun jenengan gak ke masjid, jenengan habis dengar adzan, doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Setelah selesai doakan buat anak, ya Allah, anak saya ya Allah, berikan hidayah ya Allah, jadikan anak yang saleh salihah ya Allah. Minta buat anak. Nggih. Kadang-kadang ibu-ibuku newis anak yang mau makan, nek iso tak lepokno maneh kono. Newis ngamuk ibu-ibu nggih, bahaya nggih. Nah, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Orang tadi mengatakan, Bu, tugas saya di dunia ini cuma 2, ibadah kepada Allah dan berbakti kepada engkau wahai ibu. Kalau memang kau merasa akan meninggal dunia, tolong mohon kepada Allah agar aku bisa beribadah di satu tempat yang tidak diganggu oleh siapapun. Betul, tak lama kemudian ibuku meninggal dunia, aku urus sampai aku kuburkan. Kemudian Allah mengirim batu ini terbuka. Maka aku berkata dalam hati, mungkin inilah tempat yang dimintakan oleh ibuku. Aku masuk dalam batu ini, tertutup, dan aku sudah beribadah kepada Allah dalam batu ini selama 200 tahun. Masya Allah. Kalau aku lapar, Allah akan mengeluarkan buah anggur dari pohon anggur ini. Kalau aku haus, Allah akan memancarkan air. 200 tahun ibadah kok dalam batu. Oh, pahalanya ibu. Kita sholat tarawih aja lomba biasanya, nggih. Oh, di sana 30 menit. Oh, di sana 25 menit. Sekala Blitar 7 menit. Masuk berita tiap tahun. Masya Allah, rekor, masuk rekor muri. 20 rakaat 7 menit. Sampai-sampai ada yang datang dari Kediri. Padahal perjalanan setengah jam. Gara-gara kepingin sholat 7 menit. Tiba-tiba Allah wes. Saya lihat sendiri, bukan katanya iki olahraga, didik sholat. La ilaha illallah. Maka Nabi Allah Aisyah keluar dari batu tadi sambil geleng-geleng kepala mengatakan, ya Rabb, apakah ada hambamu yang lain yang kau muliakan seperti hambamu yang ibadah 200 tahun dalam batu? Ada, wahai Aisyah. Kelak umat kekasihku Muhammad, aku muliakan mereka dengan malam nisfu Sya'ban. Ya alhamdulillah, masya Allah, kalau kipas angin adem ya. Alami ya, jadinya AC alam ini. Sebabnya mewah ini, omah mewah ini. Ya alhamdulillah. Nah, ada umat kekasihku Muhammad, aku muliakan dengan malam nisfu Sya'ban. Kalau ada di antara umat Muhammad malam nisfu Sya'ban sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, mau diniatkan tahajud monggo, mau diniatkan sholat lain monggo. Karena sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah isya dan setelah tidur. Niat apapun namanya sholat tahajud. Mau diniatkan khusus sholat tahajud, mboten nopo-nopo. Sholat 2 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Jadi perlu diingat ibu, diajak bujuni ibu, diajak anaknya, dibangunkan. Jam berapa dibangunkan? Jam 3:30, 4. Ayo bangun. Ini sholat 2 rakaat malam nisfu
Sya'ban. Tidak usah diniatkan malam nisfu Sya'ban, bukan. Terserah mau diniatkan apa. Mau diniatkan qadha gak apa-apa, nggih. Qadha subuh dan lain sebagainya. Pahalanya apa katanya Allah? Lebih baik daripada pahala ibadah hambaku dalam batu tadi selama 200 tahun. Lebih baik, lebih banyak. Cuma satu malam dong, cuma 2 rakaat. Lebih baik daripada ibadah seorang hamba dalam batu selama 200 tahun. Ya Allah, kalau tiap malam nisfu Sya'ban 200. Masya Allah, luar binasa. Nggih. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu faedah karena sudah dekat malam nisfu Sya'ban. Jangan disia-siakan. Dan habis maghrib doa, karena tidak ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan, terutama anak kita, Bu. Doakan supaya menjadi anak berbakti kepada kita sebagai orang tua, supaya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menjadi anak yang nurut sama orang tua, menjadi anak yang nurut sama Allah, menjalankan perintah Allah dan lain sebagainya. Terserah minta apapun. Berkat acara pada pagi hari ini, semua dosa kita, semua dosa orang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita putra putri kita dijadikan putra putri yang salihin dan salihat, dijauhkan oleh Allah dari keburukan zaman ini dan keburukan orang-orang di zaman ini, dijauhkan oleh Allah dari pergaulan. Dan semoga kita dan orang kita cintai setelah umur panjang, ketika sampai ajalnya, dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. Khatimah bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah, ya Allah. Ya Allah bihusnil khatimah. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayat husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min 'atayaka al-jisami wa kirbil arwah minna بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. Demikian yang bisa saya sampaikan sekilas acara Isra Miraj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, semoga dengan Isra Miraj akan menjadikan hikmah bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.